Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 3 halaman 77 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runut. Maka gunakanlah playlist ya biar enak pembahasannya ya. Kemudian untuk link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah ya. Gunakan link itu untuk mendapatkan playlist ini. Link ini efektif digunakan untuk laptop atau komputer. Untuk yang HP langsung saja tap di channel ya Insight Chamber ini, terus dicari playlistnya kelas 2 buku tematik ya. Kita langsung akan bahas piket kelas sekarang. Ayo mengamati ya. Ini setiap hari semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Ya, lihat itu. Dan Siti menyapu. Wah, ini Lani juga menyapu ya. Ini siapa? Udin kelihatannya menghapus papan, dan Dayu membersihkan meja guru. Nah, ini ada juga yang membersihkan jendela. Ya, semua bekerja membersihkan kelas ya, terutama yang piket ya, yang piket. Setiap hari semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Setiap hari ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket ya. Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan ya. Masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Mereka saling bekerja sama. Ruang kelas 2 pagi itu sangat bersih. Ruangan kelas siap digunakan untuk belajar. Ibu guru datang memasuki kelas. Siswa memberi salam dan melanjutkan berdoa bersama. Hari ini Siti dan teman-teman menyimak kembali dongeng Kiki dan Kiku ya. Dongeng Kiki dan Kiku. Menemukan kata sapaan pada dongeng. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Pagi ini lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Ya, Kiki, selamat pagi matahari yang baik, sapaan Kiki ramah. Matahari, selamat pagi juga Kiki. Pagi ini kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Ya. Kata sapaan yang diucapkan Kiki, matahari yang baik. Kata sapaan yang diucapkan matahari, Kiki. Ya, kita bisa menyapa seseorang dengan cukup memanggil namanya. Kiki, nah, gitu ya. Bacalah kembali dongeng Kiki dan Kiku. Tunjukkan kata sapaan yang terdapat pada dongeng tersebut. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Kata sapaan matahari yang baik. Ya, selamat pagi juga Kiki. Selamat pagi. Pagi ini kau bangun lebih pagi dariku. Ya, ini adalah kalimat sapaannya Kiki. Ya, kata sapaannya. Di sini matahari yang baik. Ini Kiki gitu saja. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Kata sapaannya adalah Kiku. Ya, menyapa Kiku. Lihatlah Kiku, ibu ayam sedang menangis-nangis tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Sapaannya adalah lihat Kiku. Ya. Atau sapaan yang ini Kiku gitu aja ya. Lihat Kiku, ibu ayam sedang mengais-mengais tanah. Kiku. Ya, seperti dicontohkan di sini, kata sapaan bisa nama ya. Lihatlah Kiku. Nah, kata sapaan di sini adalah matahari, kata sapaan yang diucapkan Kiki, dan matahari yang baik itu adalah kata sapaan yang diucapkan Kiki. Ya. Nah, di sini lihatlah Kiku, dia menyapa dengan Kiku. Petok-petok Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak ibu ayam. Kata sapaannya adalah petok-petok, ayo Kiki. Ya, ini menyapanya ayo Kiki ya. Sebenarnya lebih pada Kikinya saja ya, Kiki. Ya. Nama, jenis kelamin laki-laki, perempuan, namanya siapa dan jenis kelaminnya apa, coba dikelompokkan di sini kelas kalian ya. Ini adalah coba
tulis daftar nama teman-temanmu yang piket ya, yang piket. Nah, ini minta datanya pada ketua kelas ya, pasti punya atau di kelas. Ya, ini harus kalian sendiri yang mengisi ya. Karena ini setiap sekolah pasti beda-beda ya, namanya siapa ya. Ini halaman 82, kita lanjutkan ke 83. Ini masih ya, masih pembagian piket di kelas itu beragam. Setiap hari terdapat siswa laki-laki dan perempuan yang piket. Ya. Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah 1 orang dari 2 orang. Ya, 1 orang dari 2 orang yang ada. Jadi ini adalah 1/2 atau 1/2 atau boleh ditulis 1/2. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah 1/3, 1/3 atau boleh disebut 1/3. Ya. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki, laki-lakinya hanya 1 di antara 4 orang, berarti 1/4. Kita boleh menyebutnya 1/4. Oke. Pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Banyak siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Ini laki-lakinya cuma 1 di antara 3 orang, berarti adalah 1/3. 1 laki-laki di antara 3 orang, teman. Di sini laki-lakinya 1 orang di antara 4 orang, berarti 1/4. Ya, 1/4. 1 laki-laki di antara 2 orang, 1/2 yang paling atas ya. 1/2. Ya, di sini. Ini 1/2. Banyaknya siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Sekarang yang perempuan. Ya, yang perempuan cuma 1 orang. Ya, di antara 4 orang. Maka ini adalah 1/4. Ya, 1/4. Mana 1/4? Oh, ada di bawah ya, 1/4. Jadi ini ke bawah sini 1/4. Ya. Di sini 1 orang perempuan di antara 2 orang saja. Ini berarti setengah. Ya. Dan ini adalah 1 perempuan di antara 3 orang. Berarti 1/3. 1/3. Oke. Diskusikan dengan teman sebangku bagaimana sikapmu terhadap teman piket yang memiliki jenis kelamin berbeda. Tulislah, walaupun jenis kelaminnya beda tetapi tanggung jawabnya tetap sama. Walaupun jenis kelamin berbeda tetapi hak dan tanggung jawabnya sama. Tetapi hak dan tanggung jawabnya ya, ini W ya, jawabnya sama. Ya, kita tidak membedakan tanggung jawab dari jenis kelamin. Ya, dengan bantuan orang tua siswa mengenal pecahan. 1 bagian dari 2, 1/2, 1 bagian dari 3, 1/3 dan seterusnya. Sekarang pembelajaran 4, kita belajar kelompok. Ya, belajar kelompok bisa di sekolah maupun bisa di rumah. Hari ini ibu guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan. Setiap kelompok mempraktikkan dialog. Benny berperan sebagai elang. Siti berperan sebagai ayam betina. Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktikkan dialog dongeng. Semua saling membantu teman. Ya, ayo bermain peran, lakukan dialog elang, ayam jantan, dan ayam betina bergantian di depan kelas. Persahabatan elang dan ayam jantan. Aok, aok. Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi. Ayam jantan, terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Elang, kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit? Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya kepadamu sahabat. Apa kawan?
Tanyalah, kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Dulu aku juga dapat terbang. Dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Boleh. Kamu harus ingat, yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Boleh kau harus ingat, yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya padamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya, tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam harus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Aku dapat terbang. Kakak ini tertawa ya. Ayam jantan itu pun rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat situ. Ayam betina, bagaimana engkau bisa terbang? Ayam jantan, aku mencat sayapku dengan jarum emas ini. Bolehkah aku pinjam? Pakailah, dan setelah itu lompatlah di sisiku. Wah, ini lupa dengan janjinya. Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. Ayam jantan, di mana jarum emas itu? Tadi aku letakkan di tanah. Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku si elang. Kita mesti mencari sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Wah, ini bukan dialog ya. Ayam jantan merasa kecewa dan sedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Wah, pagi-pagi sudah mencakar tanah. Bagaimana sekarang engkau sudah dapat terbang? Aku hanya dapat melompat setinggi pagar. Aku minta maaf padamu. Kenapa kau mesti minta maaf? Jarum emasmu telah hilang. Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak ayam jantan. Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan biarkan berjalan sendiri-sendiri. Hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emasnya. Elang pun menyambar seekor anak ayam. Ayam betina, jangan ambil anakku. Sebaiknya kita mencari jarum emas itu. Baiklah, aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit. Aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit. Ya, ayam betina, sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Ayam jantan, sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Baiklah. Akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Ya, jadi kita tidak boleh mengecewakan sahabat, kita tidak boleh melanggar janji. Ya, buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan ayam jantan. Buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan ayam jantan. Ayam jantan, ya. Dari mana saja kamu? Aku cari dari tadi. Ayam jantan, dari mana saja kamu? Aku cari dari tadi. Ayam betina sekarang. Ayam betina, hai ayam betina. Hai ayam betina, kita bermain yuk. Contohnya seperti itu ya.
Elang, elang ya, elang. Wah elang, enak ya bisa terbang. Hai elang, gimana sih rasanya bisa terbang? Hai elang, bagaimana sih rasanya bisa terbang? Ya. Bagaimana sih rasanya bisa terbang? Sebentar. Ini nggak usah. Hai elang, bagaimana sih rasanya bisa terbang? Nah, seperti itu ya. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Ya. Kawan, mari kita bermain. Kawan. Ya. Ini menyapa ya. Kawan, kita bermain ke lapangan yuk. Ke lapangan yuk. Ke lapangan yuk. Ya. Wahai sahabatku, wahai sahabatku, sini mampir ke rumahmu, mampir ke rumahku. Nah, ini contoh-contoh kalimat, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak, Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa, Made berasal dari Bali. Ya, kalau Made Dayu itu Bali ya, itu nama Bali. Ya. Siti ini Jawa. Ya, Siti Jawa. Kemudian Dayu jelas Bali ya, namanya Dayu itu dari Ida Ayu. Beni sekelompok dengan Edo, Beni dari Batak. Orang Batak. Ya. Edo berasal dari Papua, ya. Ayu satu kelompok dengan Made. Ya, oke. Kalau Made jelas ya, dari Bali. Ayu berasal dari Jawa ya, sama dengan Siti. Oke, kita lihat. Tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku daerah asalnya. Nama siswa tadi Siti berasal dari Jawa. Siti ya, Siti dari Jawa. Ya, kita lihat lagi. Dayu berasal dari Bali. Dayu berasal dari Bali. Kita lihat lagi di sini ada Beni dari Batak. Beni dari Batak. Beni dari Batak. Ya. Kemudian Edo dari Papua. Ya, ini dari Batak, Edo dari Papua. Kemudian Made dari Bali. Made dari Bali. Nama Bali itu paling mudah dikenal ya. Made, Komang, Putu, Dayu, itu Bali. Buatlah kelompok bersama temanmu. Jika ada teman yang memiliki suku daerah asal yang sama, buatlah kelompok yang terpisah. Ya, misalnya Ali. Ali ini ya dari Jawa. Ya, kalian sebutkan ya nama Pak Ali punya teman namanya Komang. Komang ini dari Bali. Ya, yang lain coba dituliskan di sini. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang berlain suku atau asal daerah. Ya, kita harus tetap kompak dan saling menghargai. Kita tetap kompak ya, karena saling menghargai.
Oke. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Ayah Siti memelihara burung, seekor jantan dan seekor betina. Banyak burung dalam sangkar ada 2. Banyak burung jantan dapat dinyatakan sebagai pecahan setengah. 1 burung di antara 2 burung yang ada. Ya. Ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama. Banyak hewan tersebut ada 3. Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/3, 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Ya. Ibu memiliki beberapa jarum. Banyak jarum di atas ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyak jarum yang ada benang emasnya dapat dinyatakan sebagai pecahan. Ini yang ada benang emasnya ya. Pecahannya adalah 1 bagian dari 4 bagian yang ada atau 1/4. Pasangkan pecahan dalam gambar dan gambar yang sesuai. Nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dan kawanan burung berikut ini. Ini 1 burung kuning di antara 4. Ya, ada 4. Ini adalah pecahan 1/4. Ya, pecahan 1/4. Ini 1 burung kuning di antara 2. Pecahan 1/2. Di sini, wah, 1 burung kuning di antara 3, ya, 1/3. 1/3. Kalau ini ndak ada burung kuningnya, ya, ndak ada burung kuningnya. Maksudnya burungnya mungkin semua kuning ya, ndak ada pasangannya. Diambil 3 saja, ya. Kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat belajar menemukan pecahan yang menyatakan pembagian dari keseluruhan. Ya. Berikutnya akan kita bahas pembelajaran 5. Pembelajaran 5 kita bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.